Tadi kan Ibu bilang masalah rezeki. Ya, dapat ya? Ya. Ya. Lalu saya bertanya sekarang ke Ibu. Buat Ibu, untuk Ibu, menurut Ibu, rezeki itu masalah atau kenikmatan? Kenikmatan. Tapi tadi Ibu menyebutkannya masalah rezeki. Nah, Hanya salah ucapan. bukan. Ibu bukan. Kenikmatan, ya, betul. Ibu bukan salah ke saya, tapi Ibu menghancurkan jalan rezeki dari semesta ke Ibu. Oh iya. Jadi, Ibu tidak perlu minta maaf ke saya, minta maaf ke diri Ibu. Dapat ya? Betul. Saya izin berbagi, itu yang saya pahami. Waktu Ibu menyebut rezeki itu masalah, maka rezeki itu kabur, Bu. Contoh, semisal Ibu bilang, Bang L ini masalah dalam hidup saya nggak akan mau menemui Ibu. Kalau kehadiran saya membuat Ibu sengsara, membuat Ibu sedih, ya saya nggak mau, Bu. Itulah enaknya ngobrol dengan saya, Bu. Jadi, itu yang saya bilang, hidup kita sekitar 80% adalah pikiran bawah sadar kita. Ibu sudah membiasakan entah dari kapan menyebut masalah. Lalu spontan tadi, tapi itu baik, Bu. Kalau Ibu nggak ngomong, saya nggak akan bisa masuk memberikan saran ke Ibu. Lalu apa? Tanpa Ibu sadari, seakan-akan tanpa Ibu sadar mengucapkan masalah rezeki. Lalu saya tanya, Bu, untuk Ibu, rezeki itu masalah atau kenikmatan? Semua orang akan setuju dengan Ibu, rezeki itu bukan masalah tapi kenikmatan. Tapi umumnya orang sudah terbiasa. Nah, itulah yang membuat kita downgrade. Untuk keluarga juga begitu, untuk anak-anak, pasangan hidup kita sering mengeluarkan doa-doa yang sebenarnya kita tidak harapkan. Itu sharing saya pagi ini untuk Ibu. Ya, terima kasih Bang El, saya jadi paham. Gitu. Jadi ada banyak saya pun terus berbenah, itulah yang kita benahi. Karena apa? Ucapan setiap kata adalah doa. Kenapa doa? Semuanya adalah energi. Waktu kita mengeluarkan kata-kata berarti kita mengeluarkan dari pikiran kita dan itu bergema ke alam semesta. Apa yang kita lepaskan itu yang kita dapatkan. Kan gitu kan? Waktu Ibu bilang saya berkelimpahan setiap hari, rezeki datang terus ke hidup saya. Afirmasi ya tiap hari tuh, Pak. Nah, jadi tanamkan terus. Betul, tanamkan terus ya. Saya membuat afirmasi saya itu, Bu, saya ulang ya. Kondisi saya 180 derajat dari keadaan afirmasi itu, bayangkan. Saya nggak mau terus di situ, terlena di situ terus. Akhirnya apa? Begitu saya sadar saya perlu berbenah dan bangkit, semesta mengirimkan alat-alatnya, alat bantunya. Nah, itulah yang pertama perlu kita lakukan. Apa? Sadar, ya, sadar dulu. Saya membuatnya 3. Sadar dulu kita kurang. Sadar dulu kita ada masalah di dalam pemikiran kita, di dalam cakra-cakra kita, di dalam tubuh kita. Setelah kita sadar merenung, maka Tuhan semesta mengirimkan alatnya, alat bantunya, mekanismenya, medianya, caranya. Itu bisa lewat pohon, lewat burung, lewat apa aja, lewat orang lain, lewat RSN tentunya, khususnya gitu. Nah, setelah kita mendapatkan alat itu, nah step kedua kan mendapatkan alatnya toh. Lalu step ketiga lakukan. Berangkat dari niat. Ya, niat sadar kurang lalu niat berbenah. Tuhan kasih alatnya. Udah dapat alatnya, gunakanlah dengan
optimal. Lalu terjadilah pembaruan, terjadilah perubahan, terjadilah perbaikan dalam hidup kita. Karena selama ini kita sudah menghancurkan, merusaknya lewat apa tadi? Pola-pola pikir. Contohnya yang Ibu sebut tadi, masalah rezeki itu kan dua hal yang bertolak belakang.